Halo, selamat siang untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terhindar dari pandemi yang melanda negara kita sekarang ini. Jadi di sini saya Sandra E. Purba dengan MPMA 1M02007 dari kelas 4A. Dan di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah menengah. Yang pertama kita bahas yaitu topik-topik yang akan kita bahas, maksud saya di situ salah satunya konsep manajemen mutu sekolah menengah, 2 sasaran mutu pendidikan, 3 karakteristik menjadikan sekolah bermutu. Yang pertama yaitu kita memasuki konsep manajemen mutu sekolah menengah. Mutu dalam konteks pendidikan menurut Kementerian Pendidikan Nasional sebagaimana dikutip oleh Musalah 2002 yaitu mencakup input, proses, dan outputnya pendidikan. Sekolah menengah sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang menyatakan bahwa sekolah menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar. Jadi, manajemen mutu sekolah menengah adalah upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kualitas sebuah lembaga pendidikan tingkat menengah mulai dari SMP, SMA, KMA, dan selainnya. Guna tercapainya tujuan pendidikan. Selanjutnya kita memasuki kedua sasaran mutu pendidikan. Jadi di sini kita lihat ada bagan yang menyatakan bahwa ada di situ input. Yang input itu ya maksudnya input atau orang dalam istilahnya gitu. Ya salah satunya adalah kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, dana siswa yang terseleksi, dan dana pendukung yang cukup. Untuk prosesnya sendiri, itu terbagi dari 5, yaitu KBM atau metode dan pengujian efektif, dan selanjutnya organisasi atau manajemen administrasi yang baik, hubungan masyarakat atau industri yang erat, kegiatan ekstrakurikuler yang aktif semarak, pengendalian mutu efektif. Yang outputnya itu nilai hasil belajar memuaskan, kompetensi yang dicapai di atas standar, tingkat kelulusan tinggi, keterserapan ke dunia kerja tinggi, dan terakhir itu kepercayaan masyarakat tinggi. Dan yang ketiga yaitu, atau yang terakhir yaitu karakteristik menjadikan sekolah bermutu. 1. Hal-hal yang diperlukan untuk mengelola sekolah. Untuk mengelola sekolah diperlukan hal-hal yang antara lain. 1. Memahami fungsi sekolah serta maksud dan tujuan pendidikan atau cita-cita bangsa. Selanjutnya itu memahami kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan dan undang-undang Sisdiknas. Selanjutnya memahami standar pendidikan yang ditetapkan, memahami prinsip manajemen dan administrasi, dan kemudian yaitu memahami kurikulum dan pengembangannya, dan keenam yaitu memahami tuntutan sebuah peserta didik atau life skill dan tuntutan masyarakat, dan visi dan misi dengan cara bersifat ambisius, ideal, rasional, bisa dicapai, bersifat menentang, memberi nuansa kinerja bermutu, menumbuhkan motivasi dan bergairah kerja, dan selanjutnya itu membangun kekompakan ataupun kebersamaan, selanjutnya itu memberikan kebanggaan, dan yang terakhir itu singkat, jelas, syarat makna, dan mengesankan. Yang kedua yaitu sasaran hasil mutu pendidikan, yaitu berakhlak mulia, cerdas, kreatif, inovatif, cakap, berkomunikasi dan bersosialisasi, menguasai ilmu pengetahuan, terampil bekerja, bertanggung jawab sebagai warga bangsa. Dan yang ketiga yaitu dimensi mutu sekolah menurut Martinez. Mutu sekolah terdiri atas melaksanakan kegiatan sesuai fungsi, memiliki keunggulan, terpercaya sebagai sekolah yang baik, kondisi nyaman atau menyenangkan, penampilan fisik maupun kegiatan menarik, dan mengesankan ataupun favorit. Dan yang keempat yaitu fokus manajemen sekolah menengah.
Satu, pembaruan SMA yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan selanjutnya itu implementasi sistem manajemen abad 21 dengan mempertimbangkan peran SMA dalam membangun MBS di SMA. Yang selanjutnya itu implementasi sistem manajemen SMA dalam rangka konsep balance dengan melakukan sinkronisasi terhadap MBS. Dan yang keempat itu implementasi sistem manajemen SMA dalam kerangka good governance dan implementasi sistem manajemen SMA yang adaptif dengan perkembangan EIT. Selanjutnya itu ada standar pendidikan sebagai acuan atau arah pengelolaan sekolah. Salah satunya itu adalah standar isi dan yang diantara lain yaitu memahami fungsi lembaga sekolah, melakukan pengembangan kurikulum, menyelenggarakan kegiatan intrakurikuler ekstra dan bimbingan konseling, menerapkan pendekatan kurikulum, dan yang kelima yaitu menerapkan struktur program pembelajaran sesuai standar. Yang kedua yaitu standar proses, antara lain menerapkan jumlah siswa maksimal per kelas yaitu 32 siswa, beban kerja guru mengajar minimal 24 jam per minggu, menerapkan prosedur penyelenggaraan KBM, dan memberikan pengalaman belajar yang variatif, eksplorasi, elaborasi, konfirmasi, dan pemanfaatan TIK, dan melaksanakan program parent keren. Selanjutnya yaitu standar kompetensi yang menyusun dan menetapkan KKM, menetapkan kriteria kenaikan kelas, mengembangkan kecakapan hidup, mengembangkan kemampuan berkreasi atau berkarya, kemampuan menggali informasi, dan mengembangkan sikap santun, etika, estetika, disiplin, sportif, percaya diri. Dan yang keempat itu standar pendidik dan standar kependidikan yang dimana memenuhi kebutuhan sekolah guru, memenuhi kualifikasi akademik, memenuhi kualifikasi khusus atau kepribadian, memenuhi kualifikasi kompetensi di bidang tugasnya, dan memiliki kemampuan wirausaha. Selanjutnya itu standar sarana dan prasarana yang sekolah memiliki luas minimal 3.500 meter kuadrat, dan selanjutnya itu memiliki ruang pembelajaran umum dan memiliki sanitasi air bersih yang cukup. Yang keenam itu standar pengelolaan. Dalam standar pengelolaan itu memiliki visi, memiliki program kerja panjang, menengah, dan program kerja tahunan, memiliki struktur organisasi serta uraian tugas dan mekanisme kerja, menciptakan lingkungan dan iklim kerja kondusif. Dan yang selanjutnya itu ketujuh yaitu standar pembiayaan, yang dimana sekolah memiliki investasi lahan dan gedung, memiliki rencana kerja dan rencana anggaran sekolah, pengelolaan dana masyarakat dilakukan transparan, efisien, dan akuntabel. Dan yang selanjutnya itu buku catatan pengelolaan yang lengkap serta pelaporan pertanggungjawaban. Dan yang terakhir yaitu standar yang cukup umum, yaitu sekolah memiliki investasi lahan dan gedung, investasi rencana kerja dan rencana anggaran sekolah, dan lain sebagainya. Ya, sampai di sini hasil presentasi saya atau penjelasan saya mengenai bab 6. Jika ada perkataan yang salah mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.